Islam tidak melarang orang untuk memiliki jabatan. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau kemudian ada orang yang berkuasa dan kemudian tidak amanah? Dia harus memiliki kobernitas untuk menunaikan amanah itu. Yang penting menurut saya, mereka yang akan menjadi pemimpin dan ingin menjadi pemimpin di masyarakat nggak usah terlalu banyak janji. Yang menyebabkan nanti, karena janji itu adalah hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji yang berisi tentang pesan-pesan moral dari pesantren kebangsaan. Pesan moral khususnya kepada calon-calon wakil rakyat kita, khususnya kepada calon-calon pemimpin bangsa kita, khususnya lagi kepada mereka yang ingin memiliki jabatan, kekuasaan, posisi penting di dalam politik maupun pemerintahan. Islam tidak melarang orang untuk memiliki jabatan, untuk memiliki kekuasaan, kewenangan, karena memang harus ada orang yang mengatur, yang mengelola, yang memimpin. Bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan kalau kita itu sedang bepergian 3 orang, maka salah satunya harus menjadi imam. Tidak boleh tiga-tiganya anggota. Nah, rakyat Indonesia ini jutaan, ratusan juta, maka harus ada yang memimpin di level masing-masing. Ada yang mengatur, yang mengelola. Tetapi Kanjeng Nabi juga mengingatkan agar supaya jangan lupa untuk menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak dari kekuasaan itu. Saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang menjelaskan tentang Abu Dzar. Abu Dzar ini salah seorang sahabat Nabi yang dekat. Suatu hari dia bertanya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala, "Ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 4719. Suatu hari Abu Dzar, sahabat Nabi ini, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku pejabat?" Karena kita pernah mengaji kan, ada sahabat yang ditugasi untuk mengawasi, mengelola Baitul Mal, mengumpulkan zakat, ya, dan seterusnya. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku, menjadikan aku seorang yang memiliki kewenangan, kekuasaan?" Kata Rasulullah, Ya Abu Dzar, innaka dha'if, engkau ini lemah. Ya, untungnya Abu Dzar minta jabatan kepada Rasulullah yang tahu sehingga bisa melarang, mencegah Abu Dzar untuk memiliki jabatan karena dianggap lemah. Nah,
lemah itu tidak berarti secara fisik, tapi lemah yang mungkin dia tidak memiliki kemampuan kepemimpinan. Rasulullah melanjutkan, hai Abu Dzar, ingat, ketahui, wa innaha amanah, itu amanah, itu amanah. Dan nanti yaumul kiamah itu penyesalan. Jadi orang yang mengejar jabatan lalu tidak melaksanakannya secara baik, dan itu adalah amanah, tidak menunaikan amanah itu dengan baik, maka dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Jadi artinya apa? Karena Rasul Imarah al-amanah, ya, kepalanya, puncak dari kekuasaan itu adalah amanah. Nah, amanah di Indonesia ini sedang pergi jauh, belum pulang. Nggak pamit perginya dan belum pulang. Yang masih ada di Indonesia itu cuma Bu Amanah itu. Amanah yang asli itu belum kembali. Mudah-mudahan segera dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau kemudian ada orang yang berkuasa dan kemudian tidak amanah? Jelas dosa. Kalau ada orang bahkan apalagi ketika dia sebelum berkuasa dia membuat janji atau memberikan janji, ya. Kemudian kalau janji itu tidak dipenuhi, dosa. Nah, kadar dosanya itu ada dua. Kalau akibat dari ketidakαμanahannya itu menyebabkan munculnya terjadinya dosa kecil yang muncul akibat ketidakαμanahannya, atau akibat dari tidak terpenuhi janjinya itu, maka dosanya dosa kecil. Tapi kalau ketidakterpenuhan amanah dan terpenuhinya janji itu mengakibatkan terjadinya dosa besar, maka dia menanggung dosa besar. Ya. Tapi jangan takut ketika Anda memiliki kompetensi, Anda memiliki kapabilitas, dan koberitas. Tahu maknanya koberitas? Ya, kober tahu nggak kober? Kober artinya ya dia harus tanggung jawab. Amanah itu salah satunya adalah responsibility, tanggung jawab. Dia harus memiliki koberitas untuk menunaikan amanah itu. Jadi tidak cukup hanya kapabilitas dan kapasitas, responsibilitas, tetapi juga diperlukan koberitas. Nah, banyak orang yang menghindar dari kekoberan itu, tidak pernah bisa kober untuk melaksanakan amanahnya itu, menghindar, didatangi oleh rakyat, tidak mau, alasannya sibuk, berarti dia tidak punya kekoberan untuk bertemu dengan rakyat. Ya, kita tidak perlu takut selama kita memiliki atau Anda merasa memiliki kemampuan itu dan semangat untuk melaksanakan menunaikan amanah itu, maka Islam membutuhkan orang-orang Islam yang memiliki kapasitas seperti itu untuk menjadi pemimpin di dalam masyarakatnya. Tapi amanahnya. Yang kedua, adil. Ya, adil. Adil ini juga sedang pergi dari Indonesia, belum pulang-pulang. Ya. Mudah-mudahan al-adalah wal amanah, dua kata kunci penting di dalam imarah, kekuasaan seseorang. Nah, makanya ini pesan moral dari pesantren kebangsaan.
bagi saudara-saudara kita yang nantinya akan menjadi pemimpin di masyarakat, jangan lupa dengan dua kewajiban itu, al-adalah, al-amanah. Yang kedua, kita tidak perlu ragu dan takut untuk menghadapi itu, karena Quran sendiri sudah menegaskan sebetulnya amanah itu mau diserahkan kepada gunung, tapi menolak, pada langit menolak, ya, pada bumi dan langit menolak. Manusia yang kemudian menerima. Memang keberaniannya luar biasa manusia untuk bisa menerima amanah-amanah itu. Yang penting menurut saya, mereka yang akan menjadi pemimpin dan ingin menjadi pemimpin di masyarakat nggak usah terlalu banyak janji. Yang menyebabkan nanti, karena janji itu adalah hutang. Jangan dibalik, utang adalah janji. Adain al-wa'du adain. Jangan dibalik, adain itu al-wa'du. Setiap ditagih janji, itu namanya dibalik. Bukan janji hutang, tetapi hutang menjadi janji. Meskipun secara politik, orang ketika berkampanye itu harus menjanjikan. Karena kalau tidak menjanjikan berarti dia tidak kampanye. Tapi sebetulnya dia bisa menjanjikan sesuatu yang masuk akal, yang reasonable, program-program kerja yang reasonable, bukan menjanjikan yang di luar kapasitas dan kemampuannya, yang mungkin hanya sekedar untuk menarik simpati, dan dia sebetulnya sudah tahu ketika dia jadi dia tidak akan bisa melakukan itu. Seorang anggota DPR RI itu tidak ada apa-apanya, karena jumlah anggota DPR RI itu lebih dari 500. Ya, seorang anggota dewan di tingkat provinsi Jawa Tengah misalkan nggak ada artinya, karena ketika dia ingin mewujudkan janjinya, janji politiknya, tapi 99, karena jumlah anggota DPR-nya itu 99 DPRD, itu bablas sudah. Ya, wassalam. Maka hati-hati ya untuk membuat janji di masyarakat, janji-janji politik. Janji satu saja dia akan berusaha untuk amanah, itu sudah bagus. Lebih menarik daripada menjanjikan perbaikan jalan, ya, jambanisasi. Tahu jambanisasi? Tahu jambanisasi? Jamban, tahu jamban? Tahu. Program jambanisasi. Jadi memberikan kloset gratis kepada rakyat yang tidak punya kloset. Karena masih banyak anggota masyarakat kita yang kalau ke kamar kecil itu mau BAB bukannya ke kloset, tetapi ke kamar mandi, tetapi ke kebun, ke sungai, ya. Alasannya sekaligus sedekah kepada ikan yang ada di sungai itu. Nah, itu lebih bermakna. Kalau saya terpilih, saya akan berusaha untuk amanah. Yang paling utama. Yang kedua adalah berusaha untuk adil, tidak diskriminasi, tidak pandang bulu, pilih-pilih, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kita harapkan, kita doakan, mudah-mudahan nanti calon-calon pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang amanah. Ya, syukur-syukur namanya amanah. Karena kita sering melihat kontradiksi, ironi di dalam masyarakat. Orang namanya selamat tapi sering kecelakaan. Ya, orang namanya bejo tetapi rugi terus. Harus ganti nama. Ruat, ya, diruat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.